Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kita kali ini kita akan main lagi game Naruto Sage Path Convergence. Dimana di video sekarang kita akan membahas tentang update tier list yang terbaru. Jadi di game ini itu sudah banyak banget rilis karakter baru, mulai dari Kakashi, Kaguya, dan yang terakhir yaitu yang terbaru adalah Naruto Kyuubi Mode. Jadi kita bakal membahas update tier listnya dan kita bakal coba ngetes metanya Naruto di PvP. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan videonya, teman-teman jangan lupa di like dulu dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya, oke? Untuk karakter Naruto-nya, dimana di sini aku sudah mendapatkannya dan aku sudah cobain ya. Ternyata di awal itu di mode awakening-nya itu memang sangat broken. Ya, karena memang di sini Naruto-nya itu kalau masih belum awakening, dia itu pasifnya standar banget. Asli. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan skill awakening-nya, ini kalian bisa translate aja ya. Nih. Oke. Jadi dia itu bagusnya itu pas sudah awakening. Jadi pas belum awakening, masih mode biasa, dia itu tidak punya yang namanya immortalitas. Jadi dia emang oke, lifestyle-nya bagus, damage-nya oke, area damage-nya juga ngeri banget. Cuman di sini itu dia memiliki kekurangan, yaitu dia gampang mati. Oke, mungkin teman-teman penasaran untuk gameplaynya. Ya, kita bakal langsung aja tunjukin di trial battle. Di sini ya, kita bakal tunjukin langsung gameplay dari Naruto yang sudah maksimum upgrade. Jadi kita bakal coba untuk bikin line up yang F2P ya. Sekarang limited itu hitungannya F2P. Soalnya limited itu kan gampang di upgrade-nya ya. Jadi untuk karakternya bisa seperti ini. Oke, Hashirama Senju. Kita pakai formasi yang seperti ini. Nah, yang di tengah itu Naruto. Terus Minato. Ini fungsinya Minato itu untuk melakukan silent ke Kaguya. Terus di sini kita tambahin lagi Sasuke. Wajib ya. Dan sisanya mungkin kita bisa pakai Orochimaru. Kita coba ya metanya ya. Mungkin kita lawan dulu top 10. Wah, tapi dia pakai Sasuke Awakening ya. Ini susah sih dikalahin. Kalau nggak salah tadi ada yang nggak Awakening, kita coba lawan. Nah ini ya. Kita coba, oke. Fotonya Konohamaru yaitu top 7. Oke, kena silent ya Kaguyanya. Soalnya Kaguya itu wajib banget di silent. Wah, Orochimarunya mati dong. Oke, menang ya. GG emang line up pun nih, lihat nih. Tuh, combo Naruto dan Sasuke ya.
Jadi ini combo yang sangat bagus sekali. Nah, lihat kan? Ini metanya nih. Tapi kayaknya Orochimaru ini dia minus banget deh. Iya nih. Oke, coba kita cari jalan keluar. Bagaimana biar slot Orochimaru ini dia berfungsi dengan baik dan benar. Kita coba ganti. Mungkin yang paling bagus ya. Di sini yang paling bagus itu untuk mengganti Orochimaru itu Itachi. Oke, kita coba lagi ya. Lawan yang nggak ada awakeningnya. Ini ada Sasuke. Nah, ini boleh nih. Fotonya Naruto ya. Intinya kita lawan Naruto dan Kaguya. Nah, kena silent Kaguyanya. Loh, Itachi Amaterasunya kok nggak keluar ya? Wah, kacau. Wah, ini blunder sih. Gagal Amaterasunya Itachi. Nah, telat nih baru dia keluar ya. Waduh. Oke, ini Itachinya malah makin jelek ya. Oke. Kayaknya jangan Itachi. Berarti di sini untuk karakter yang paling bagus ya yang F2P ya. Yang paling cocok untuk mengganggu DPS ya Kakashi. Coba ya. Kita kalahkan lagi nih yang bawa Jiraiya. Oke. Oke, nice. Ini lebih bagus. Waduh. Nah, Kaguyanya kena lock ya, lihat ya. Aduh, Narutonya mati mulu dipukulin Kaguya. Ulti Minato. Aduh, ditusuk dong dia. Wah, asli Jiraiya di sini bener-bener mengganggu loh. Nah, mati Kaguyanya. Ini loh, kodoknya Jiraiya ini OP banget. GG ya, Jiraiya OTW naik tier ya. Itu karakternya bener-bener mengganggu loh, kodoknya itu loh. Kurang ajar kodoknya ini. Nah, di sini Narutonya itu dia kena stun terus. GG. Nah, ini bisa lagi nih. Oke, posisinya Naruto mungkin kita tuker ya. Kayaknya di sini dia kebuli banget deh. Karakternya Naruto ini bagus banget. Cuman entah kenapa dia itu sulit banget untuk ngasih damage. Oke, dia udah free hit ya. Waduh, Narutonya bisa nggak sih? Asli mati lagi loh. Oke, di sini Naruto itu ya, minusnya itu ya. Dia itu susah untuk mendapatkan momen free hit. Jadi momen free hitnya itu susah banget didapetin. Nah, malah kalah. Tadi menang loh.
pas Naruto-nya di tengah. Jadi di sini teman-teman pada lihat ya kualitas dari Naruto. Jadi kalau karakternya itu nggak dapat momen free hit, dia itu kurang. Memang brutal ya stunnya ya, sama skillnya yang nge-spam itu. Cuman kalau misalnya timnya itu dia nggak kondusif, nggak bisa dia hitungannya jadi karakter bagus. Nah, mati lagi Naruto-nya. Dia itu diincar Sasuke udah mati. Gitu loh dia. Waduh, kok kalah terus ya? Iya loh, kalah mulu loh. Asli, ini kenapa ya? Ini aku bingung nih. Tadi menang terus loh. Ini dia belum ada awakening loh. Padahal tadi kita menang terus ya. Ini tumben sih. Kok kalah terus? Kaguyanya udah kena lock loh. Tapi Naruto-nya emang nggak free hit dia, diincar Sasuke. Kalah dia sama Sasuke di sini. Buset, tim kita nggak bisa ulti dari tadi juga sih. Wih, Kaguyanya sempat-sempatnya ultimate. Sasuke ulti. Iya sih, tim kita itu telat banget ultimate-nya ya. Dan Naruto di tim musuh ini dia free hit terus. Aku nggak tahu kenapa ya bisa begitu ya. Mungkin karena dia kombinasinya full limited, tapi dia ujung-ujungnya gampang mati juga sih. Dan untuk penghasilan damage dia emang gede, tapi tetap ya, untuk di game ini DPS terbaik tetap Sasuke. Tapi di timku ini entah kenapa ya, susah loh. Coba kita eksperimen pakai Jiraiya nih. Ya. Aku pengen ngalahin tim ini dulu baru kita pindah ke tier list ya. Soalnya aku penasaran nih. Kok susah gitu loh lawan Kaguya doang gitu loh. Yang combo sama Naruto. Mati lagi loh Naruto-nya bener-bener. Dihajar sama Naruto. Oke, Sasuke ulti. Nggak bisa loh. Kenapa nih Sasuke nih? Buset, Naruto-nya dia free hit. Aneh banget nih. Ini top 3 bener-bener aneh ya. Oke, ini kalah mulu loh. Aneh loh. Tapi Naruto-nya dia free hit loh. What happened ya? Kok bisa gitu? Jiraiya di sini kurang efektif ternyata. Wah, kok bisa gitu ya? Asli aku penasaran ya, sebentar. Sekalian nih, kita mempelajari gameplaynya ya. Ini aneh banget loh. Apa karena dia pakai Orochimaru ya, jadi susah di-kill ya? Ada sih Orochimaru. Mati terus loh. Iya nih, Hashirama Senju-nya dia dimasukin Orochimaru. Nah, mati tuh. Oke. Waduh, bener-bener. Iya nih, Kaguyanya ini dimasukin Orochimaru. Terus Orochimarunya masuk ke Hashirama Senju. Oh, itu penyebabnya kenapa dia susah di-kill ya. Ngerti. Tapi kalau kita pakai Orochimaru, kita tankernya kurang.
Tapi Orochimaru di sini itu dia termasuk karakter support terbaik ya. Termasuk sih. Wih, sakit banget, lihat tuh Kaguyanya mau mati loh. Dilempar Rasengan sama Naruto. Ulti. Oke. Buset, kalau kita bawa Orochimaru gampang menangnya. Ya nih, ini celahnya itu di Orochimaru. Nah, iya kan? Ah, mau kabur kemana kamu Orochimaru? Oke. Sepertinya udah cukup ya. Di sini teman-teman udah pada lihat kualitas dari Naruto. Damage-nya memang sakit banget. Tapi ya gitu deh, dia gampang mati. Jadi dia kalau belum dapat awakening full, dia itu nggak punya immortalitas. Jadi immortalnya itu dia di tier akhir untuk di bagian awakeningnya. Jadi ini hitungannya sih, dia itu damage-nya sakit tapi gampang mati. Ya, itu dia. Ya. Oke, langsung aja kita ke bagian tier list. Jadi aku bakal bikinin tier list dari karakter-karakter yang ada di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita awali dari tier list yang tier C. Tier C itu adalah tier yang paling rendah, yang nggak begitu rekomendasi karakternya untuk di upgrade. Oke, jadi yang pertama itu yang tier C adalah Zetsu. Jadi ini adalah salah satu karakter yang tier C yang tipe assassin tapi karakternya gampang banget mati. Jadi damage-nya juga kurang. Jadi ini nggak begitu rekomendasi untuk kalian upgrade. Kemudian yang kedua di tier C ya, ini masih tier C, yaitu Shikamaru. Jadi ini adalah mage yang aku lagi upgrade di timku Naruto, dan memang damage-nya itu kurang banget. Terus yang dia bagusnya itu cuman di bagian CC-nya doang. Jadi CC-nya doang yang paling diandelin. Ini yang aku nggak suka. Lalu lanjut lagi ke tier C. Di sini yang paling kurang ya, yaitu Hidan. Jadi Hidan ini itu dia ada awakeningnya. Cuman ternyata awakeningnya itu cuman membuat karakternya itu lebih susah untuk di kill. Tapi tetap gimana ya, damage-nya itu nggak bisa diandelin. Jadi dia itu assassin, tapi assassin yang tidak mampu ngekill musuhnya. Itu dia. Makanya aku taruh dia di tier C. Lalu lanjut lagi ke tier C yang selanjutnya, yaitu Mei Terumi. Ya, ini adalah salah satu mage tipe DPS, tapi DPS-nya kurang banget. Soalnya dia itu mainnya di buff. Habis itu dia juga gampang di kill ya, jadi otomatis tidak bisa begitu diandelin. Jadi kalau kalian bandingkan ini dengan Itachi itu jauh banget. Jadi Mei Terumi ini ya layaklah untuk dijadikan tumbal dan tidak di-upgrade, itu nggak apa-apa. Lanjut lagi ke tier list yang tier B. Jadi ini karakter yang lumayan bagus untuk di-upgrade. Oke. Yang pertama itu adalah Naruto. Ya, Naruto ini untuk di awal memang bagus ya, untuk newbie, untuk early, biar teman-teman itu gampang untuk nge-push story. Tetapi lama-kelamaan karakter ini itu kurang bagus, karena dia itu dari damage gak ada. Terus dari sisi tanker, dia itu cuman ngandelin dari pasifnya yang mode QB. Jadi ini kan dia itu bisa
refill HP-nya sendiri ya. Jadi ini cukup oke lah. Jadi Naruto ini itu bagusnya cuman di tahan badan sama di Kage Bunshin-nya doang. Di early bagus banget, tapi di late game dia udah nggak kepake, kurang. Kemudian di tier B yaitu Hinata. Jadi ini Hinata itu salah satu mid karakter yang tipenya DPS tapi damage-nya itu nanggung banget. Dia buff-nya untuk diri sendiri bagus, tapi impact yang dia berikan itu kecil banget. Jadi kurang worth it. Lalu yang selanjutnya yaitu Sakura. Ya, dia itu di early bagus banget, tapi di late game itu kurang banget. Lanjut lagi tier B ya, yaitu Deidara. Dia mage yang bisa summon clone. Tetapi dia itu kalau udah diincar sama Sasuke ataupun assassin lain, ya nggak bisa kabur. Habis itu gampang banget di kill. Jadi emang karakter desainnya itu kurang banget sih untuk karakter Deidara ini ya. Jadi ini mereka itu semuanya tier B. Lanjut lagi kita akan ke tier list grade A, dimana di sini karakternya itu bagus banget dan layak untuk di-upgrade ya. Jadi tier A ini yang paling cukup tinggi ya, di bawahnya tier S. Oke, karakter pertama yang aku masukin ke tier A yaitu Pain Tendo. Salah satu DPS yang bisa dibilang cukup oke, dan dia itu punya skill invisibility yang cukup banyak. Tetapi damage-nya dia itu belum terlalu brutal. Jadi emang dia untuk di bagian skill oke banget ya, escape-nya bagus. Tetapi untuk area skillnya yang ini ataupun yang ini itu areanya kurang gede. Jadi menurutku untuk seorang DPS ya memang agak kurang ya. Tapi oke-nya Pain ini itu dia survive-nya benar-benar brutal. Apalagi kalau teman-teman itu dia pada upgrade-nya sampai awakening tier 2 itu bagus banget. Ada kayak Chibaku Tensei yang sering muncul di karakter musuh. Jadi CC-nya ngeri banget sih. Untuk damage-nya oke lah. Lebih baik daripada karakter-karakter yang di role-nya itu mid range. Lanjut lagi ya, karakter kedua yang di tier A yaitu ya, Jiraiya ini ternyata bagus banget ya. Dulu emang aku ngeremehin, tapi lama-kelamaan setelah beberapa orang yang pakai dan upgrade, aku mulai merasakan kelebihan dari karakter Jiraiya ini. Jadi CC-nya itu wah brutal banget sih. GG CC-nya luar biasa. Cuman memang dia itu dari damage emang nggak ada. Tapi CC-nya itu loh. CC-nya yang taunting sama kutukan menjadi kodok itu bagus banget. Nih boleh kalian coba sendirilah. Nanti kalian bakal ngerasain kegilaan dari kodok ini ya. Ini kodok gila sih. Tadi kalian juga lihat kan kodoknya nggak mati-mati. Ini gila nih. GG. Oke, lanjut lagi ya. Setelah Jiraiya itu adalah Tsunade. Ya, Tsunade ini salah satu karakter yang bisa dibilang cukup oke. Tapi dia nggak begitu brutal. Masih lebih mengerikan itu Hashirama Senju. Lalu lanjut lagi karakter yang grade-nya tier A yaitu Kakashi Uchiha. Oke, tidak perlu dijelasin lagi ya, ini karakternya bagus banget. Lanjut lagi di grade A yaitu Minato. Damage-nya sakit banget, apalagi yang paling bagus itu di bagian silent-nya.
Lanjut lagi di tier A ya, yaitu Naruto. Ya, sorry banget, Naruto ini setelah aku coba dan mungkin teman-teman lihat sendiri ya, dia itu gampang mati. Dan kalau misalnya musuhnya itu banyak assassin, Naruto ini dia kalau diserang brutal sama assassin seperti Sasuke, Minato, ini karakternya bakal sangat gampang untuk di-kill. Ya, bener-bener dia kalau udah kena stun, kena silent, kena efek lainnya, wah itu dia bingung ya karakternya ya. Kayak tadi yang kita lihat tuh, dipukulin Sasuke udah panik, gak bisa ulti, keburu mati ya. Gitulah kurangnya Naruto. Dia nggak ada skill yang untuk escape. Berbeda dengan Kaguya. Oke, jadi itulah karakter-karakter yang di tier A. Kita bakal lanjut ke karakter yang tier S. Untuk karakter yang tier S, ini yang paling bagus ya. King Sasuke. Dia masih menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Oke, lanjut lagi yang kedua, yaitu Orochimaru. Ya, ini karakternya ngeri banget. Supportnya paling the best ya in game ya. Walaupun dia healnya itu tipis-tipis, tetapi dia itu pasifnya yang ngebuff karakter itu brutal banget. Kemudian tidak perlu dijelaskan lagi ya. Walaupun memang tadi di percobaan trial itu dia kena obok-obok musuh, tetapi itu sangat wajar karena pertarungan tadi itu dia pertarungan high class, yaitu dominasi limited dan karakter-karakter yang lebih tinggi lainnya. Kemudian Madara Uchiha. Ini karakternya bagus banget untuk DPS dan area damage-nya brutal parah. Dan Kaguya. Real, ini the best DPS, karakter gila yang sangat curang ya. Jadi ini sangat wajib untuk di-upgrade, apalagi buat teman-teman yang mungkin sultan ya. Boleh banget. Ini paling recommended. Kaguya Sasuke. Itu combo yang paling mengerikan. Dan karakter terakhir yang di tier S untuk di clan yang elemen putih, yaitu Cuman. Ya, cuman dia yang di tier S. Oke, jadi seperti itu untuk tier list yang bisa aku bikin berdasarkan ya yang aku rasakan di game ini. Oke, jadi gitu aja untuk videonya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like dan jangan lupa juga untuk di subscribe channelnya ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.